wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi di channel Running Education, channel pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Sahabat, kali ini kita akan belajar di tema 2, subtema 2, pembelajaran keempat. Namun sebelumnya kita awali dulu dengan berdoa terlebih dahulu. Sahabat, biasakan ya selalu untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir baik sebelum maupun sesudah melakukan kegiatan. Jaga selalu loh kebersihan diri dan kesehatan, olahraga teratur dan istirahat yang cukup. Baiklah sahabat, untuk lebih jelasnya lagi, ayo kita simak tayangan video selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah kalian melihat tayangan video ini, kalian diharapkan dapat 1. Menggali dan menyajikan informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, baik secara lisan, tulis, dan visual, serta memperhatikan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang kedua, kalian dapat menelaah persatuan dan kesatuan dan menyajikan hasil telaah terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Tahukah kamu bahwa para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita? Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan seperti perjanjian Linggajati, perjanjian Renville, perjanjian Rumroyen, dan konferensi meja bundar. Baiklah, kita baca teks berikut ini. Perjanjian Linggajati. Perundingan Linggajati adalah perundingan Indonesia-Belanda yang berlangsung sejak tanggal 10 November 1946 di Linggajati, Jawa Barat. Latar belakang masalah ini adalah karena masuknya AFNI dan NICA ke Indonesia karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia. Dan hal itulah yang menyebabkan terjadinya perundingan antara Indonesia dengan Belanda, seperti contohnya peristiwa pada tanggal 10 November. Perundingan Linggajati diadakan pada tanggal 13 hingga 15 November 1946. Tetapi hasil dari perundingan itu baru bisa ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Dalam renggang waktu yang lama, para delegasi memperbaiki isi-isi dari perjanjian tersebut agar kedua pihak menyetujui perjanjian tersebut. Lokasi yang dipilih adalah di Gedung Ciremai karena memiliki hawa yang sejuk dan indah. Tokoh-tokoh yang terlibat dan berperan dalam perundingan ini adalah Dr. Laimena, Dr. Sudarsono, Mr. Amir Syarifuddin, saat itu Menteri Pertahanan, Mr. Ali Budiorjo sebagai sekretaris. Mereka sebagai notulen dan sekaligus menjadi saksi dari Indonesia dalam perjanjian ini. Ada juga Lord Kilburn yang merupakan tokoh dari Inggris. Ia merupakan pemimpin dalam perundingan ini sekaligus mediator dalam perundingan Linggajati yang tersebut. Adapun tokoh yang berasal dari Belanda yaitu Profesor Mr. Schermerhorn, Ketua, Dr. Van Mook, anggota, Mr. Van Poel, anggota, dan Dr. F. de Boer, anggota. Hasil pokok-pokok yang perundingan Linggajati adalah sebagai berikut. 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Madura, Sumatera. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS, Republik Indonesia Serikat. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala Uni. Arti penting Linggajati dalam memperkokoh keberadaan Indonesia dalam bernegara.
Beberapa negara menyampaikan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada tahun 1947. Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kedaulatan negara dan disusul oleh negara-negara lainnya. Hasil perundingan Linggajati tentu memiliki dampak positif dan negatif. Hal positif bagi Indonesia adalah untuk menancap eksistensi Indonesia dalam dunia internasional, sekaligus kedaulatan negara yang utuh. Sementara dampak negatif bagi Belanda ingin kembali menguasai Indonesia seperti dahulu. Perjanjian Linggajati mengalami beberapa pelanggaran, yaitu pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan dengan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda pertama. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville dibuat karena Belanda dan Indonesia terus bersengketa. Sebelumnya sudah ada perjanjian Linggajati yang menyepakati wilayah de facto Republik Indonesia Serikat atau RIS. Namun, perjanjian Linggajati tak menyelesaikan konflik Indonesia dengan Belanda. Indonesia menuduh Belanda mengingkari perjanjian. Begitu pula sebaliknya, Belanda meneruskan operasi militernya, bahkan bergerak ke Jawa dan Madura yang merupakan wilayah Republik Indonesia Serikat. Langkah Belanda ini dikenal dengan agresi militer Belanda I. Indonesia berusaha menanganinya dengan meminta pertolongan internasional. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB berusaha menengahi. Negara yang terlibat tergabung dalam Good Office Committee atau GOC atau Komisi Tiga Negara atau KTN. Indonesia menunjuk Australia, Belanda menunjuk Belgia, dan Amerika Serikat ditunjuk berdasarkan keinginan Indonesia dan Belanda. Amerika Serikat mempertemukan Indonesia di kapal perang Renville. Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sementara Belanda diwakili oleh Gubernur Jenderal Van Mook. Hasil perundingan: 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari wilayah daerah kantonnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Efek yang paling dirasakan Indonesia adalah ribuan tentara dari divisi Siliwangi di Jawa Barat berbondong-bondong pindah ke Jawa Tengah akibat perjanjian Renville. Divisi ini dijuluki pasukan hijrah oleh rakyat Yogyakarta yang menyambut kedatangan mereka. Peristiwa itu dikenal sebagai Long March Siliwangi. Kondisi politik Indonesia juga bertambah kacau setelah perjanjian Renville. Rakyat kecewa terhadap perjanjian itu. Sebagai bentuk penolakan atas keputusan itu, sejumlah partai menarik dukungan dari pemerintah. Perdana Menteri Amir Syarifuddin mundur dari jabatannya pada tanggal 23 Januari 1948. Belanda langsung mendeklarasikan pemerintahan federal di Sumatera, padahal sebagian Sumatera adalah wilayah Indonesia. Pada akhirnya, Belanda yang sudah diuntungkan dengan perjanjian Renville malah mengingkari perjanjian ini. Pada 18 Desember 1948, pukul 06.00 pesawat DC-3 Dakota milik Belanda menerjunkan pasukan dari udara menuju ibu kota Indonesia di Yogyakarta. Serangan Belanda terhadap ibu kota Indonesia dikenal sebagai agresi militer Belanda kedua. Perjanjian Roem-Royen. Wilayah kedaulatan Indonesia semakin kecil. Belanda yang diuntungkan lewat perjanjian itu sendiri pada akhirnya melanggar janji. Pada 1 Desember 1948, Belanda secara sepihak tidak lagi terikat dengan perjanjian Renville.
Buntutnya, pada 19 Desember, Belanda menyerang ibu kota Indonesia di Yogyakarta. Peristiwa ini dikenal sebagai agresi militer Belanda kedua. Belanda juga menangkap dan menawan Presiden Soekarno serta Wakil Presiden Muhammad Hatta. Langkah Belanda dikecam oleh dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 4 Januari 1949 memerintahkan Belanda dan Indonesia menghentikan masing-masing operasi militernya. United Nations Commission for Indonesia atau UNCI membawa perwakilan kedua negara ke meja perundingan pada 17 April 1949. Delegasi Indonesia diketuai oleh Muhammad Rum, sementara Belanda diwakili Herman van Rooyen. Isi perundingan Rum-Rooyen. Setelah melalui perundingan berlarut-larut, akhirnya pada 7 Mei 1949 dicapai persetujuan. Persetujuan itu dikenal sebagai Rum-Rooyen Statement atau perundingan Rum-Rooyen. Berikut isi perjanjian Rum-Rooyen bagi Indonesia. 1. Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. 2. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 3. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Untuk menindaklanjuti perjanjian Rum-Rooyen pada 22 Juni 1949, diadakan perundingan formal antara Indonesia, Belanda, dan Majelis Permusyawaratan Federal atau Bijeenkomst voor Federal Overleg atau BVO di bawah pengawasan Churchley dari Australia. Perundingan itu menghasilkan keputusan 1. Pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta dilaksanakan pada 24 Juni 1949. Pasukan Belanda akan ditarik mundur dari Yogyakarta pada 1 Juli 1949. Kedua, pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta setelah TNI menguasai keadaan sepenuhnya di daerah itu. Mengenai penghentian permusuhan akan dibahas setelah kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Ketiga, konferensi meja bundar diusulkan akan diadakan di Den Haag, Belanda. 4. Yogyakarta baru sepenuhnya ditinggalkan tentara Belanda pada 29 Juni 1949. Kelima, Soekarno dan Hatta dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949. Konferensi Meja Bundar. Pemerintah Indonesia yang telah diasingkan selama 6 bulan kembali ke ibu kota sementara di Yogyakarta pada 6 Juli 1949 demi memastikan kesamaan posisi perundingan antara delegasi Republik dan Federal dalam paruh kedua Juli 1949 dan sejak 31 Juli hingga 2 Agustus, Konferensi Inter-Indonesia diselenggarakan di Yogyakarta antara semua otoritas bagian dari Republik Indonesia Serikat yang akan dibentuk. Para partisipan setuju mengenai prinsip dan kerangka dasar untuk konstitusinya, menyusul diskusi pendahuluan yang disponsori oleh Komisi PBB untuk Indonesia di Jakarta. Ditetapkan bahwa konferensi meja bundar akan digelar di Den Haag. Hasil dari konferensi meja bundar atau KMB adalah 1. Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun setelah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5. Pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Acara penyerahan kedaulatan berlangsung pada 27 Desember 1949. Penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan berlangsung di 2 kota yakni Amsterdam dan Yogyakarta.
Di Amsterdam, naskah penyerahan kedaulatan ditandatangani oleh Ratu Juliana dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Di Yogyakarta, naskah ditandatangani A.H.J. Loving dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan sementara negara dilantik. Soekarno menjadi presiden, Perdana Menterinya Muhammad Hatta. Kabinet RIS dibentuk. RIS dibentuk seperti Republik Federasi Berdaulat yang terdiri dari 16 negara bagian yang merupakan persekutuan dengan Kerajaan Belanda. Setelah kalian membaca dan memahami teks bacaan tadi, lengkapilah peta pikiran dengan menggunakan kalimat efektif, dengan tetap menggunakan aspek kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Jangan lupa lengkapi pula jawabannya serta kesimpulannya. Untuk kelompok A nantinya akan melengkapi peta pikiran tentang Perjanjian Linggarjati. Kelompok B akan melengkapi peta pikiran tentang Perjanjian Renville. Kelompok C akan melengkapi peta pikiran tentang Perjanjian Rohm-Royen. Dan nantinya akan dipresentasikan peta pikiran yang telah kalian buat di depan kelas. Sahabat, ayo mencoba. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu dan kelompokmu telah merancang naskah drama tentang makna dan manfaat persatuan dan kesatuan. Apa makna persatuan dan kesatuan menurut pendapatmu? Rasa persatuan dan kesatuan menurut kita dapat meningkatkan rasa persahabatan kekeluargaan dan tolong-menolong antar sesama dan meningkatkan rasa nasionalisme atau cinta tanah air. Apa contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Contoh sikap yang menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari antara lain seperti hidup rukun, tolong-menolong, musyawarah, aktif dalam kegiatan masyarakat, dan menjaga keamanan lingkungan. Apa manfaat dari persatuan dan kesatuan? Manfaat persatuan dan kesatuan adalah bisa mengatasi semua perbedaan yang timbul dengan penuh kesadaran. Pembangunan nasional akan berjalan lebih lancar, aman, dan baik, supaya tidak terjadi perpecahan bangsa dan keutuhan terus terjaga. Hari ini, kamu akan berlatih drama tentang makna dan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikanlah penjelasan dari Bapak Ibu Guru tentang aturan pelaksanaan latihan drama. Menanamkan sikap semangat persatuan dan kesatuan dalam berbagai kehidupan. Yang pertama yaitu dalam kehidupan keluarga, contohnya beribadah bersama orang tua, pembagian tugas yang adil dalam keluarga, menikmati hiburan atau liburan bersama, dan menyelesaikan segala masalah dengan musyawarah. Kemudian di lingkungan sekolah, contohnya adalah menjalankan piket bersama, menghormati budaya lain, saling membantu teman yang kesulitan, mentaati peraturan sekolah, bermain bersama teman tanpa membeda-bedakan, belajar bersama, dan menjenguk teman yang sakit. Contoh sikap atau komitmen persatuan dalam lingkungan berbangsa dan bernegara yaitu 1. Senantiasa meningkatkan sikap toleransi. 2. Mendahulukan kepentingan umum. 3. Memperluas pergaulan. 4. Tidak melakukan diskriminasi dalam pergaulan. Dan beberapa prinsip persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu 1. Bhinneka Tunggal Ika. 2. Nasionalisme. 3. Kebebasan yang bertanggung jawab. 4. Wawasan Nusantara. 5. Persatuan pembangunan. Sahabat, dalam makna persatuan dan kesatuan bangsa antara lain, pertama, rasa persatuan dan kesatuan menjalin kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan. Ketiga, menjalin rasa persahabatan kekeluargaan, saling tolong-menolong antar sesama, dan sikap nasionalisme yang tinggi.
Sahabat, setelah pembelajaran seharian tadi, ayo kita renungkan sejenak. Apakah yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Apa yang belum kamu pahami? Apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham? Sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kerjasama dengan orang tua. Mintalah orang tuamu bercerita tentang cara mereka menerapkan sikap persatuan dan kerjasama dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuliskan cerita tersebut. Hai, bagaimana sahabat pembelajarannya kali ini? Semoga menyenangkan ya dan kalian mudah memahaminya. Oh ya, apabila kalian masih mengalami kesulitan, silakan tanyakan kepada Bapak dan Ibu guru di sekolah masing-masing atau tulis di kolom komentar ini ya. Oke, sahabat jangan lupa perbanyak membaca dan berlatih secara mandiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.